Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD Negeri 1 Kalikondang dengan materi hari ini yaitu perilaku terpuji bagian yang kedua. Memasuki pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum melanjutkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini, memahami, menunjukkan, serta mencontohkan perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan sebagai cerminan dari iman. Dan yang kedua yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku peduli dan memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan mohon pertolongan serta ikhlas. Ya, lanjut kita memasuki peta konsep. Peta konsep dari materi perilaku terpuji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tentang tanggung jawab, lalu yang kedua itu tentang perilaku tawadu, yang ketiga yang ke-C itu perilaku peduli. Jadi kita akan belajar yang C, yaitu yang perilaku peduli. Dan dari perilaku peduli tersebut, lanjut kita akan mempelajari pengertian dan hadis, sikap mandiri, percaya diri, ikhlas, dan mohon pertolongan. Lanjut kita mempelajari materi yang ketiga atau yang C, perilaku peduli. Peduli itu artinya memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan keadaan orang lain di sekitarnya. Allah SWT menganjurkan hambanya agar memiliki sikap peduli. Salah satunya melalui surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ayat di atas berisi perintah agar kita selalu bersyukur kepada Allah melalui sholat dan berkurban. Melalui ibadah kurban, seorang muslim dapat saling berbagi kepada saudara lainnya yang kurang mampu. Itulah pentingnya sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli bisa ditunjukkan melalui perbuatan yang lain. Misalnya memberi makan orang yang kelaparan karena tidak memiliki uang, memberi bantuan kepada saudara yang kelaparan karena tidak memiliki uang, memberi bantuan yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut hadis tentang perilaku peduli. Hadis tentang perilaku peduli, Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bersabda, barang siapa yang melapangkan salah satu kesusahan dunia dari seseorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya sesuatu atau satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan bahwa Allah akan selalu menolong seseorang apabila ia menolong orang lain. Apabila ia memudahkan orang lain atas kesulitannya di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan yang ia alami di akhirat nanti. Betapa besarnya balasan Allah atas setiap amalan kita di dunia. Lanjut. Yang D yaitu pengertian dan hadis sikap mandiri. Mandiri adalah sikap dalam diri seseorang yang tidak mudah bergantung kepada orang lain.
atau dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri atau pribadi yang mandiri sejak kecil karena kedua orang tuanya telah meninggal. Berikut merupakan hadis yang menjelaskan tentang sikap mandiri. Dari Mikdam ya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiada sesuapun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis di atas itu menjelaskan bahwa setiap orang harus mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti dalam hal mencari rezeki yang halal, harus dengan kerja kerasnya. Karena rezeki yang diridhoi Allah adalah dari hasil kerjanya sendiri, bukan dengan meminta-minta kepada orang lain. Contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan ialah kita dapat mencuci piring sendiri setelah selesai makan. Itu disebut dengan sikap mandiri. Lalu selanjutnya pengertian dan hadis tentang percaya diri. Percaya diri adalah sikap dalam diri seseorang yang yakin akan kemampuan dirinya. Ia tidak pernah ragu-ragu dalam melakukan sesuatu karena ia percaya bahwa ia bisa. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melaksanakan dakwahnya. Beliau selalu yakin dalam menyampaikan firman dan wahyu-wahyu Allah SWT. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman mempunyai derajat yang paling tinggi, sehingga kita harus bisa bersikap percaya diri dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Contohnya, sikap percaya diri ialah percaya dengan tugas yang kita kerjakan sendiri akan menghasilkan nilai yang bagus. Jadi kita harus memiliki sikap percaya diri agar apa yang kita kerjakan itu menghasilkan nilai atau sesuatu yang bagus. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian dan hadis ikhlas. Pengertian ikhlas berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah SWT atau semata-mata menaati perintahnya. Orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Jadi ikhlas itu kita mencari ridha Allah SWT dan hanya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Niat yang ikhlas merupakan syarat amalan baik akan diterima Allah SWT. Di dalam pengertian ikhlas ini terdapat firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am 162. Lalu hadis tentang ikhlas. Sesungguhnya Allah tidak melihat di sini itu menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu atau dalam artian kecantikan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai dari nilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim.
Lalu yang D itu mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu perintah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak boleh meminta pertolongan selain Allah, karena itu nanti akan menjadi perbuatan musyrik atau syirik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yakinlah kalau dia butuh Allah, maka Allah selalu berada di sampingnya untuk memudahkan urusannya. Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat apa yang kalian lakukan." Jadi Allah melihat semua apa yang kita lakukan, perbuatan kita, dan mendengar doa-doa yang kita minta. Jadi kita alangkah lebih baiknya minta pertolongan hanya kepada Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu hadir di hadapanmu. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan hadis hasan sahih. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar. Dan materi perilaku terpuji itu dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran keempat, yaitu di halaman depan 67 dan halaman yang paling belakang yaitu halaman 36 tentang perilaku peduli. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Dan tugas untuk hari ini ya, mengerjakan soal pilihan ganda 1-20 dan esai yang bagian ketiga atau yang Romawi 3 di halaman 37 itu untuk pilihan ganda, dan halaman 39 itu untuk Romawi 3 isean. Kerjakan di kertas jawabannya saja ya, dan dikumpulkan hari Jumat atau hari Senin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.